Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami di sini dari kelompok Dinamika Pelanggaran Hukum, kelompok nomor 4. Yes sir. Nomor 4. Ya, nomor 4 akan mempresentasikan beberapa materi yang harus kalian tonton, simak dan resapi. Oke, gua di sini ada Mau. Aku Kahla. Aku Yunda. Aku Sarah. Aku Nadia. Aku. Let's go. Kita langsung ke materi pertama. What is hukum? Yo. Jadi menurut KBBI, hukum adalah suatu peraturan adat atau apapun itu yang mengikat masyarakat secara pasti atau secara resmi yang dikukuhkan oleh pemerintah. Nah, lalu menurut Van Apeldoorn atau siapa namanya? Yes, Apeldoorn, ia mendefinisikan hukum sebagai suatu yang masyarakat tuh pasti tahu, gitu. Jadi kayak gak mungkin masyarakat yang tidak mengenal hukum. Jadi hukum itu melandaskan segala aspek dari mulai dari masyarakatnya, kebudayaannya, sosial, kesusilaan dan lain sebagainya. Nah, hukum itu ialah fondasi utama dari sebuah negara, terutama Indonesia. Hal ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 3 ayat 1. Indonesia adalah negara hukum. Let's go. Yud. Tunggu udah. Di sini aku bakal ngejelasin definisi dari pelanggaran. Pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan, norma, atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum, pelanggaran dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan dapat menimbulkan dampak bagi ketertiban masyarakat. Tindakan ini menunjukkan sikap tidak patuh terhadap ketentuan yang seharusnya ditaati oleh setiap warga negara. Dalam konsep hukum lama, pelanggaran dikenal dengan istilah overtradingen. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang tidak seberat kejahatan, tetapi tetap masuk kategori perbuatan melawan hukum. Overtradingen dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu politis onward dan criminal onward. Pertama, politis onward merupakan pelanggaran yang terjadi ketika seseorang tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya mencakup pelanggaran peraturan administrasi seperti melanggar tata tertib, peraturan daerah, atau ketentuan lalu lintas. Meski tidak dapat berdampak besar, pelanggaran ini tetap mengganggu ketertiban umum. Kedua, criminal onward adalah perbuatan yang sudah termasuk kategori kejahatan karena secara jelas bertentangan dengan hukum pidana. Tindakan dalam kategori ini memiliki dampak lebih serius karena dapat merugikan atau membahayakan orang lain. Contohnya adalah pencurian, penipuan, dan penganiayaan. Karena sifatnya yang lebih berat, pelanggaran jenis ini dikenai sanksi yang lebih tegas. Contoh kasus. Nah, jadi contoh kasusnya itu terjadi pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 ini terjadi pelanggaran pemilu di daerah Jakarta. Salah satu kasusnya itu melibatkan David Haraharja, seorang caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo. Dia divonis 6 bulan penjara dengan denda 5 juta karena terbukti melakukan politik uang dengan membagi-bagikan minyak goreng kepada warga saat berkampanye di Sukapura dan Penggangsaan 2 Jakarta Utara. Lalu ada faktor pendorong dan penyebab kasus tersebut ada 4. Yang pertama ada politik uang. Jadi politik uang itu bertujuan untuk menarik simpati warga dengan membagikan barang atau uang. Nah, kalau dalam kasus ini tuh dengan memberikan minyak goreng supaya mendapatkan suara. Yang kedua, kondisi ekonomi. Nah, ini tuh warga cenderung menerima bantuan karena kebutuhan pokok yang mahal, sehingga pembagian barang mudah menarik dukungan. Yang ketiga, ada kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh
terbiasa dengan yang memberi dibalas suara, sehingga caleg mendorong melakukan pemberian materi. Yang keempat ada persaingan ketat antar caleg. Jadi sistem pemilu yang proporsional membuat caleg bersaing dengan ketat dan kuat, sehingga ada dorongan untuk memakai cara yang cepat seperti membagikan sembako. Lalu ada juga solusi dari kasus tersebut. Ada 4 juga. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Ya, jadi Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan aparat harus menindak politik uang, memberi sanksi pidana dan diskualifikasi. Lalu yang kedua ada transparansi kegiatan kampanye. Jadi setiap kegiatan kampanye wajib dilaporkan dan diumumkan ke publik. Yang kedua ada warga bisa melihat jadwal kampanye resmi sehingga kampanye terselubung mudah dideteksi. Lalu yang ketiga ada pendidikan politik masyarakat. Nah, ini tuh harus supaya meningkatkan kesadaran bahwa suara tidak boleh dibeli oleh barang. Jadi kalau semisal masyarakatnya sadar, jadi si calon pemilu caleg-caleg ini tuh kayak kesusahan gitu untuk mencari suara dengan sogokan. Yang keempat ada edukasi untuk caleg. Yang pertama, pelatihan tentang aturan kampanye, etika politik, dan konsekuensi hukum. Yang kedua, banyak caleg kecil sering melanggar karena tidak tahu aturan secara lengkap. Sekian. Faktor penyebab. Oke, jadi di sini ada faktor penyebab kenapa pelanggaran hukum bisa terjadi. Yang pertama ada kurangnya kesadaran hukum. Jadi di Indonesia tuh masih banyak banget orang-orang yang belum sadar dan bahkan banyak yang belum tahu tentang pelanggaran hukum. Nah, jadi di sini tuh pelanggaran ini tuh terjadi karena individu tidak tahu atau tidak percaya bahwa yang dilakukan itu merupakan tindakan pelanggaran hukum. Contoh kecilnya kayak apa? Misalnya kayak zaman sekarang banyak banget orang-orang yang nonton film atau series itu secara bajakan, misalnya di Telegram. Itu tuh merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terus yang kedua ada tekanan ekonomi. Jadi di sini faktor penyebab ini tuh disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi orang-orang tuh pasti beda-beda. Dan ada suatu keadaan di mana individu tuh akan merasa terdesak karena tekanan ekonomi mereka yang emang kurang. Jadi mereka nekat buat melakukan pelanggaran hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau untuk bertahan hidup lah. Contohnya kayak apa? Contoh banyaknya tuh kayak orang-orang yang suka nyuri makanan di warung atau di Alfamart mungkin. Itu tuh biasanya dilatar belakangi oleh kelaparan karena mereka nggak punya uang yang cukup. Terus yang ketiga ada lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum. Nah, jadi di sini tuh dilatar belakangi oleh pelaku yang berani melanggar karena penegakan hukum di Indonesia itu dianggap masih lemah. Nah, terus penegakan hukum di Indonesia tuh tebang pilih dan juga risiko hukumannya itu lebih kecil daripada keuntungan yang mereka dapat. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak korupsi. Korupsi di Indonesia tuh biasanya sampai miliar-miliar, triliunan itu pelaku korupsi itu berani karena pengawasan hukum di Indonesia itu masih kurang. Terus keuntungan yang mereka dapat dari korupsi itu lebih besar daripada hukuman yang mereka dapat. Terus yang keempat, ini tuh lebih ke faktor psikologisnya. Jadi ada lemahnya pengendalian diri. Jadi ini tuh lebih ke si individunya yang nggak bisa mengendalikan emosi mereka. Biasanya tuh ini tuh kayak emosi yang sesaat atau didorong oleh nafsu yang nggak bisa mereka kendaliin. Contohnya tuh kayak mereka suka nyebar hoax di internet. Itu tuh salah satu pelanggaran hukum karena bisa berakibat fatal. Terus yang kelima ada lingkungan sosial yang menormalisasikan pelanggaran.
ada banyak banget lingkungan pergaulan yang menormalisasikan pelanggaran hukum. Contohnya tuh kayak tawuran. Tawuran itu salah satu dari pelanggaran hukum. Tapi banyak banget pergaulan yang menormalisasikan itu dan menganggap bahwa tawuran itu adalah sebagai pembuktian identitas. Terus yang terakhir ada tindak tekanan emosional dan faktor psikologis. Ini tuh mirip kayak lemahnya pengendalian diri tadi, yang penyebaran hoax terus atau mungkin yang suka hate speech di internet. Oke, sekian, makasih. Solusi dari permasalahan tersebut bagi pemerintah dan masyarakat. Oke, jadi tadi tuh Sarah udah ngejelasin tentang faktor-faktor apa aja yang itu yang melanggar hukum. Nah, terus di sini aku mau ngejelasin juga gimana sih solusi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Sanksinya tuh harus jelas, konsisten, dan tidak pandang bulu agar menimbulkan efek jerah. Jadi kayak Bawaslu tuh nggak boleh kayak dari sini mah kenal sama ini, jadi mereka tuh meringankan si pelanggarannya itu, kayak apa namanya teh ya, sanksinya teh dikurangin. Nah itu tuh nggak boleh, kayak semuanya tuh harus sama. Kalau misalnya salah ya salah, sanksinya juga harus jerah dan harus kayak bikin si orang-orang itu tuh kayak nggak mau ngelakuin itu lagi gitu kan. Terus yang kedua itu menguatkan norma dan karakter. Nah ini tuh untuk melatih kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran sosial di sekolah maupun keluarga. Nah jadi kejujuran dan tanggung jawab itu harus kita miliki dari sejak kita dini, karena kalau misalnya kita dari awalnya itu udah jujur dan tanggung jawab, nanti kedepannya juga akan begitu. Terus yang ketiga ada lingkungan sosial yang positif, membangun komunikasi yang mendukung perilaku baik dan saling menjaga. Dan yang keempat, yang terakhir, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami aturan dan hak kewajibannya. Jadi sama aja, bukan cuman si calon-calon itu aja yang salah, tapi kita juga sebagai masyarakat juga harus harus sadar gitu kalau misalnya tindakan-tindakan yang melanggar itu kita tuh nggak boleh ikutin, nggak boleh kayak misalnya tadi kayak dikasih sembako lah, dikasih ini, kita tuh tahu kalau misalnya itu tuh untuk merugikan kita sendiri gitu. Terima kasih. Sanksi untuk pelanggaran hukumnya. Halo semuanya, jadi aku di sini Gracia Iswandari mau menjelaskan atau memberitahu kepada kalian macam-macam sanksi yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, yang pertama ada hukuman pokok, yang kedua ada hukuman tambahan, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah hukuman ataupun sanksi terhadap norma-norma gitu ya. Yang pertama ada hukuman pokok kan tadi. Nah, hukuman pokok ini tuh dibagi dua. Yang pertama ada hukuman mati sama hukuman penjara. Nah, kalau misalkan hukuman mati ini mah biasanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran yang sangat berat gitu ya. Salah satunya adalah pembunuhan berencana. Nah, yang kedua ada hukuman penjara, yang dimana itu hukuman penjara tuh memang ada yang buat yang yang melanggarnya itu berat juga, tapi ada juga yang buat yang ringan. Tapi biasanya penjara ini tuh yang hukumannya tuh buat orang-orang, contohnya ya orang-orang yang kayak maling, tapi maling itu yang dilakukan dengan secara dengan orang-orang yang mungkin melakukan pelanggaran tersebut itu tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu. Selanjutnya ada hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini adalah hukuman tambahan ini ada 3 poin. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Nah, pencabutan hak-hak tertentu tuh kayak misalkan di dalam sebuah perusahaan ataupun apapun itu, seseorang yang menduduki paling atas misalnya gitu ya, dia tuh melakukan pelanggaran hukum. Nah, dia tuh bisa dicabut dari perusahaan tersebut karena sudah melakukan kesalahan di perusahaan tersebut. Atau contohnya kayak polisi gitu ya. Polisi teh kemarin itu ada kasus yang kayak pemerkosaan terhadap
orang gitu ya. Nah dia tuh langsung dipecat gitu ya karena sudah melakukan pelanggaran tersebut. Terus yang kedua adalah penyitaan perampasan atau penyitaan barang-barang. Nah salah satunya adalah kasus kasus korupsi di Indonesia kan sudah sudah nggak asing gitulah dengan kata korupsi ini atau pelanggaran yang terhadap korupsi gitu ya. Nah hukuman perampasan penyitaan barang-barang itu buat orang-orang tersebut yang melakukan korupsi karena korupsi ini kan bukan uang yang bukan hak yang kita miliki gitu ya, bukan barang-barang atau apapun yang kita miliki. Jadi hak-hak tersebut harus dikembalikan atau kayak disita karena itu bukan milik orang tersebut. Lanjut, yang ketiga ada pengumuman keputusan hakim. Jadi kalau pengumuman keputusan hakim ini tuh kan nanti kita tuh ada persidangan ya. Kita pasti menunggu pengumuman hukum yang akan diberikan oleh hakimnya. Salah satunya kayak tadi hukuman penjara gitu ataupun yang lain-lain. Nah, selanjutnya ada sanksi terhadap norma. Nah, yang pertama ada sanksi terhadap agama. Nah, kalau agama ini biasanya yang terjadi kepada kitanya itu adalah rasa bersalah ataupun dosa. Jadi kita tuh tidak dihukum dengan cara fisik ataupun lain-lainnya, tapi kita tuh malah merasa bersalah ataupun kayak pasti kalau yang mempercayai sebuah agama pasti akan tahu apa itu dosa gitu ya. Terus yang kedua ada hukum. Nah kalau hukum ini kayak tadi ya pidana, penyitaan ataupun perampasan, terus pencabutan hak-hak tertentu gitu ya. Lanjut ada kesusilaan atau kayak terhadap sosial masyarakat gitu ya. Nah biasanya itu tuh yang ditimbulkan kepada kitanya tuh yang terhadap orang-orang yang melanggar hukumnya adalah rasa malu, terus penyesalan terhadap diri sendiri, terus kayak mungkin bakal dikucilkan sama orang-orang lain gitu ya, atau juga bisa diasingkan sama si orang-orang terdekat maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya terakhir ada kesopanan. Nah kalau kesopanan ini adalah sama kayak di sosial masyarakat yang biasanya tuh diasingkan oleh masyarakat tersebut karena sudah melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mungkin sudah sekian dari saya, segitu saja. Thank you very much Bapak. Jadi cukup sekian pemaparan materi tentang pelanggaran dinamika hukum kita ya guys ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, share, and subscribe. Don't Yo. forget to on the ring. Semoga So kalian you mendapatkan get ilmu yang baik dan benar. notification when we're uploading video more like this. Gini kita jalan sini terus kita gini. Sini. Wah, cepet. Sini ke belakang. Cepet. Ini penutupannya 1, 2, 3. Rabi mana? Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Bapak. Ya, thank you. Karena kita tuh prepare-nya 2 menit. Ya. Lebih.